Baik, shalom buat kita semuanya. Di sini saya Ronagan Tabarus akan membahas sedikit tentang kitab Yosua. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, apa yang terlintas di benak Anda ketika Anda mendengar kata Yosua? Bukankah tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian? Benar, di sini kita akan membahas tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Baik, kita lanjut. Latar belakang. Yosua adalah seorang tokoh terkemuka dan dari perjanjian lama, pembantu Musa, terdapat di dalam Keluaran 24 ayat yang ke-13 dan di Keluaran 32 ayat yang ke-17 dan juga di Keluaran yang ke-33 ayat yang ke-11. Arti nama Yosua adalah Tuhan menyelamatkan atau semoga Tuhan menyelamatkan. Nama asli Yosua ialah Hosea, tetapi Musa mengubahnya menjadi Yosua. Terdapat di dalam Bilangan yang ke-13 ayat yang ke-8 dan juga Bilangan yang ke-16. Perjanjian lama versi bahasa Yunani atau Septuaginta menyebut nama tersebut Iesous, sama dengan nama dalam perjanjian baru untuk Yesus, yaitu Eosous, dan Vulgata dalam bahasa Latin menyebut Eosue. Baik, kita lanjut. Orang Israel tidak memasuki negeri itu dengan tujuan merampas, tetapi untuk berdiam di daerah itu. Itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah suku-suku yang keluar dari Mesir untuk itu sadar bahwa mereka berasal dari Kanaan dan sekarang ini mereka sedang pulang. Dan yang kedua, di Kanaan sudah ada suku-suku yang bersaudara dengan mereka, dan faktor ini menggambarkan kedatangan mereka. Suku-suku yang datang masuk maupun mempersatukan dirinya dengan saudara-saudaranya yang sudah ada di Kanaan. Di dalam permulaan kitab Yosua banyak sekali diceritakan tentang peristiwa perang di bagian timur, di mana Yeriko dan Ai direbut. Kedua kota ini ditemukan kembali oleh ahli arkeologi tentang Ai ketika kita sekarang tahu bahwa kota ini diduduki pada tahun 3300 sampai 2400 sebelum KR dan sesudahnya ditinggalkan dan musnah. Barulah sesudah tahun 1000 sebelum KR diduduki lagi oleh orang Israel. Jadi berita dari kitab Yosua tentang kejatuhan kota Ai tidaklah sesuai dengan realitas historis. Baik, kita lanjut. Menurut ahli arkeologi, Yeriko merupakan suatu kota yang kuno sekali. Rupa-rupanya kota ini sudah ada pada tahun 9000 sebelum KR, tetapi pada abad yang ke-15, yang ke-14 dan yang ke-13 sebelum KR, kota ini tidak diduduki lagi. Juga Keroturua mengetahui kota Yeriko dalam Yosua 8 tidaklah historis. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Isi dari kitab Yosua ini adalah rintangan pertama, kota Yeriko kuno yang berbenteng kuat, tidak jauh dari sungai. Mereka dilindungi oleh penjaga penginapan perempuan sundal yang bernama Rahab. Terdapat di dalam Yosua 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Usaha untuk merebut daerah di reruntuhan kuno Ai atau kata Ibrani yang berarti reruntuhan berakhir dengan mundurnya bangsa Israel. Ketika Yosua menanyakan alasan kepada Allah, ia menerima jawaban, manusia melanggar perintah Allah, yaitu dengan menyembunyikan rampasan perang yang seharusnya dikhususkan untuk Allah. Untuk menentukan pihak mana yang berdosa, maka mereka melempar undian yang menurut kepercayaan pada perjanjian lama saat itu dipimpin oleh Tuhan. Dengan hasilnya pun jatuh kepada Akan mengakuinya karena telah mengambil jubah yang indah, sejumlah perak dan sebatang emas. Maka mereka pun dihukum, ia dan seisi rumahnya, anak laki-laki dan perempuan, ternak beras maupun kecil, dan tendanya. Demikian pula barang rampasannya dihancurkan dengan batu dan api. Lalu kota Ai kembali diserang dan berhasil dilakukan. Masalah selanjutnya timbul ketika Yosua dan bela tentara Israel merencanakan bergerak ke puncak pegunungan tengah, barangkali untuk memulai serangan di sebelah selatan Kanaan tanpa meminta petunjuk Yosua. Barulah ia menyadari bahwa mereka adalah penduduk kota-kota yang harus direbutnya untuk menyatukan tanah itu. Karena perjanjian yang telah diikrarnya dengan sampah, Yosua tidak membunuh mereka atau
menghususkan kota-kota mereka. Dengan demikian ia mengizinkan adanya daerah pertama di Kanaan. 5 raja Amori dan negara-negara kota sebelah selatan barat dan barat daya Gibeon menerima berita tentang penaklukan kota Ai dan cepat-cepat menghadang Yosua dan Israel. Sekali lagi Allah memberikan kemenangan bagi bangsa Israel, dan musuh mereka pun melarikan diri dari melalui Bet Horom menuju dataran di sebelah barat. Perebutan daerah selatan termasuk Negeb dan Shefa terdapat di dalam Yosua 10 ayat yang pertama sampai yang keempat. Diceritakan dengan sangat singkat tanpa catatan yang berisi tentang peperangan dilakukan untuk merebut daerah itu. Terdapat di dalam Ayub yang ke-28 sampai Ayub yang ke-43. Baik, kita lanjut ke tahun penulisan. Kitab Yosua adalah anonim, tidak diketahui siapa penulisnya. Ajaran Talmud dan beberapa rabi atau Rashi David Kimchi menghubungkannya dengan Yosua. Tetapi beberapa orang melihat bagian-bagian dari kitab ditulis oleh tangan orang lain, misalnya seperti catatan tentang kematian atau fragmen-fragmen lainnya. Tetapi dari sumber buku lain tentang di buku Pengantar Perjanjian Lama 1 oleh W.S. Lasor dan D.A. Hubbard dan F.W. Bush menjelaskan bahwa pada abad yang ke-19 Masehi, umumnya para ahli yakin bahwa sumber-sumber yang ditemukan dalam Taurat juga dapat ditelusuri dalam kitab Yosua. Dikatakan bahwa Yosua 1-12 hampir semuanya ditulis oleh sumber JE dan D, sedangkan Yosua yang ke-13 sampai yang ke-24 hampir semuanya oleh sumber P. Baik, kita lanjut ke tokoh Yosua. Tokoh utama dalam kitab ini adalah Yosua bin Nun dari suku Yusuf, 10 keturunan Efraim, yang lahir di Mesir. Ia masih muda, terdapat di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11. Dia diberi nama Hosea atau Ibrani Hosea keselamatan, terdapat di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-8. Tetapi Musa memanggil Yosua, Tuhanlah keselamatan, terdapat di dalam Ayub 16. Yosua dipilih Musa untuk menjadi pembantu pribadinya dan hadir di gunung ketika Musa menerima Taurat, terdapat di dalam Keluaran 24 ayat yang ke-13 dan seterusnya. Ia juga menjadi penjaga kemah pertama pada saat Musa bertemu dengan Tuhan, terdapat di dalam Yosua 33 ayat yang ke-11. Yosua diberi tanggung jawab memimpin bala tentara Israel yang ditugaskan untuk memukul serangan Amalek dan Refidim di Gunung Sinai, terdapat di Yosua 17 ayat yang ke-9. Nama Yosua adalah seorang hamba yang mengalami peristiwa pembebasan dari Mesir, pemberian hukum Allah di Sinai, keputusan dan penderitaan yang hebat di padang gurun. Baik, kita akan membahas tentang tujuan dan pesan dari kitab Yosua ini. Ada dua konsepsi yang keliru tentang kitab Yosua. Yang pertama adalah pandangan yang mengatakan bahwa kitab Yosua sekedar sebuah kisah mengenai seorang yang telah saleh dan berani. Dan yang lain lagi mengatakan bahwa kitab Yosua merupakan laporan militer mengenai penaklukan Kanaan. Setelah dua konsepsi yang keliru ini diseimbangkan, kita melihat bahwa ketika strategi tersebut adalah strategi Allah, bukan strategi Yosua. Dalam setiap kisah pertempuran, hanya informasi secukupnya diberikan untuk menyampaikan bahwa Allah yang merekayasa kemenangan itu, dan petunjuk-petunjuk Allah yang dijalankan ketika ada larangan untuk menghuni kota-kota yang telah dikalahkan itu. Baik, pesan yang begitu dahsyat namun dapat dipercaya bahwa Allah yang selalu menepati janjinya direlevan pada periode sejarah Israel yang manapun, sebagaimana dia juga relevan pada masa kini. Tidak diragukan pesan ini terutama dihargai oleh bangsa Israel dalam pengasingan di Babilonia, yaitu ketika mereka tidak mempunyai negeri. Jika pada zaman Yosua, yaitu setelah ratusan tahun keluarga Abraham tidak muncul, Allah bisa dipercaya. Pastikan dalam pengasingan yang kedua ini dia juga menawarkan pengharapan. Baik, di sini ada kaitan-kaitan kitab Yosua dalam kanon, kitab Yosua dan Pentateuch, dan yang kedua kitab Yosua dan sejarah Deuteronomistik, dan yang ketiga kitab Yosua dan kanon yang ada saat ini. Baik, kita lanjut ke dalam tema utama. Dalam kitab Yosua ini mempunyai tema utama. Yang pertama adalah perjanjian dan negeri, selanjutnya larangan atau kutuk,
dan seterusnya perjuangan ilahi, campur tangan yang maha tinggi, dan yang terakhir adalah solidaritas bersama. Kita dapat menyimpulkan bahwa kitab Yosua ini, kesimpulan dari kitab Yosua ini, makna yang terdapat di kitab ini kembali mengingatkan kita akan begitu besar perkenanan Tuhan di awal permulaan kehidupan manusia, hingga kekuasaan Tuhan membebaskan manusia dari kutuk dan dosa. Sehingga dari besarnya kasih Allah terhadap Yosua, hikmatnya yang tak kunjung usai diberikan bagi regenerasi penerus pemelihara ciptaannya yang ada di bumi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tokoh Yosua ini adalah tokoh yang telah membawa bangsa Israel ke negeri perjanjian. Kesimpulan lain dapat kita ambil bahwa Tuhan tidak akan pernah lari dari janjinya. Kita dapat mempelajari dari kitab Yosua ini bahwa Tuhan menepati janjinya bagi bangsa Israel untuk masuk ke negeri perjanjian. Baik, terima kasih. Sekian dari hasil pembahasan saya tentang kitab Yosua. Semoga membantu Anda untuk memahami lebih lanjut lagi. Ketika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Baik, terima kasih. Shalom buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.